Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, Saya Arisita dan teman saya Rama Wedasa yang akan membantu acara talkshow kita pada hari ini kurang lebih 1,5 jam ke depan. senang sekali kami bisa hadir dan memandu acara talkshow kita hari ini yang tentunya akan penuh inspirasi dan wawasan baru. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena di acara Kandas 3 tahun 2025 pertama kalinya acara talkshow diadakan dan para narasumbernya pun sungguh sangat luar biasa. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan tamu yang sangat luar biasa, inspiratif, dan tentunya sangat istimewa. Kita semua tahu bahwa membangun suatu usaha saja bukan hal yang mudah. Tapi hari ini kita akan bertemu dengan sosok luar biasa yang bukan hanya membangun satu, namun mengembangkan 3 usaha di bidang yang berbeda. Namun semua sukses dan punya pasar yang kuat. Produk yang telah dibuat adalah ada sambal, dan juga skincare. Bayangkan dari merangkai sambal tradisional yang anggun, meracik sambal dengan cita rasa khas Nusantara, hingga memproduksi skincare yang dipercaya banyak pelanggan. Semua dijalani oleh satu orang dengan visi dan semangat luar biasa. Beliau adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras, kreativitas, dan keberanian mencoba hal baru, peluang bisa datang dari mana saja. Kira-kira siapa yang tamu spesial kita hari ini? Ada yang tahu? Nah, sebelum itu, yuk kita nonton video berikut ini. Deketin lagi ya, tuh lihat deh bener-bener nyambung seperti rambut asli. Kalau udah sambungnya wadon Bali emang beda kualitas. Biar banyak yang murah sekalipun cinta kualitas tahu pilihan mana. Paket skincare aku dari Wadon Beauty akhirnya launching ya. Dengan bahan aktif dan bahan alami seperti Centella Asiatica Extra, Chamomile Extra yang mampu menenangkan kulit berjerawat. Aktif lain seperti zinc sulfate, 11 jenis hyaluronic acid, salicylic oil, dan bahan aktif lain yang ampuh dalam merawat kulit berjerawat. Semangat cantik ya semua. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Mawar Bramandi, seorang pengusaha inspiratif dengan perjalanan unik di 3 bidang sekaligus. Satu, sambal dan skincare. beri tepuk tangannya Maria. Selamat pagi. Baik, sebelum kita berbincang-bincang, kami persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri secara langsung. Halo, selamat pagi semuanya. Luar biasa sekali ya, tepuk tangan buat anak-anak yang hebat di SD 11. Wah, bersemangat sekali ya. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya yang asli di KTP Niputu Mawar Sri Ayu. Kalau nama bekennya Mawar Bramanti atau biasa disebut dipanggil dengan Embok Wadon ya. Ya, dan setelah nikah nama saya jadi Jero Mawar gitu. Karena kan nikah kalau di Bali itu bisa mungkin naik sedikit kasta gitu ya. Tapi itu kalau di lingkungan Jero. Tapi kalau tiap harinya panggil aja Mawar gitu ya. Mbak Mawar, Ibu Mawar boleh, Kakak Mawar boleh biar muda ya. Nah, ternyata banyak sekali yang mempunyai nama. Nah teman-teman, itu tadi perkenalan singkat dari Ibu Mawar selaku owner Wadon Bali. Dan kalian pasti penasaran mengenai seputar Wadon Bali.
Iya. Saya akan memulai pertanyaan ya Bu. Nah, saya jadi penasaran, sejak kapan Wadon Bali didirikan Bu? Sejak kapan Wadon Bali itu didirikan? Nah, Wadon Bali itu sudah lama ya. Itu dari tahun 2017. Cuman sebelumnya belum terlalu kita main di sosial media. Baru hanya rumahan saja, dari mulut ke mulut. Dulu mainnya di marketplace. Nah, semenjak gencar di sosial media, barulah perlahan-lahan orang tahu gitu. Wah, Ternyata dari lama sekali ya Bu. dari usaha kecil membesar dan membesar lagi. Iya. Oke, sekarang mengapa sih Ibu memilih nama Wadon Bali? Terpikirkan menamai usaha dengan nama Wadon Bali. Pertama karena dulu awal pertamanya Wadon Bali itu kan sanggul ya, dan sanggul identik dengan wanita Bali, ya kan? Nama Wadon itu di dalam bahasa Bali artinya wanita. Ya, jadi kita namakan Wadon Bali, yang kebetulan Wadon itu dikasih nama oleh suami, gitu. Jadi wanita Bali gitu sebenarnya artinya. Berarti Ibu terinspirasi dari wanita Bali lalu menggunakan nama Wadon Bali menjadi usaha Ibu ya? Betul sekali. Wah, banyak ya Bu, menarik. Bisa diceritakan bagaimana awal mula Ibu memulai usaha sanggul? Awal mula ketika kita memutuskan untuk membuat usaha sanggul, yaitu karena di kehidupan sehari-hari semenjak menikah kita sangat membutuhkan yang namanya hairdo kan. Kalau zaman dahulu ibu-ibu atau wanita Bali kalau urusan hairdo pasti mesti ke salon. Cuman karena saya kebetulan waktu itu punya anak, nggak punya asisten rumah tangga, artinya banyak pekerjaan, dan saya juga seorang wanita yang bekerja, jadi untuk ke salon itu tidak punya waktu. Iya, kalau saya beli alat hairdo kurang cocok, kurang pas. Dengan berbekal saya memang hobi menata rambut sendiri, dari dulu cuman pakai rambut sendiri. Bisa menata rambut sendiri, tapi kadang hasilnya nggak mau sama dan nggak mau rapi dan nggak bisa cepat. Ya cepat lepas ya kan. Jadi dengan awalnya itu saya mulailah membentuk-bentuk rambut sendiri. Artinya rambut sendiri dulu, terus kita implementasikan ke rambut palsu. Terus waktu saya pakai, banyak yang melihatnya bagus, pengen beli. Terus akhirnya saya juga gemar bersosial media. Mulai saya mempromosikan di sosial media, endorse juga. Karena memang kita selalu berusaha membuat sanggul yang bagus dengan kualitas bagus, pelayanan juga bagus, bergaransi servis. Jadinya Wadon Bali bisa sampai sekarang masih sangat digemari di masyarakat gitu. Keren sekali ya Bu, dari yang awalnya coba-coba di rumah sendiri sekarang bisa membangun usaha yang sangat besar ya Bu. Oh ya nih Bu, apa sih yang menginspirasi Ibu untuk memilih usaha di bidang sanggul? Kira-kira nah bisa Pertama, kalau saya pertama karena satu hobi, kedua merupakan kebutuhan banyak wanita, terutama di Bali ya. Tapi nggak di Bali aja sanggul itu dibutuhkan, tapi seluruh wanita yang kayak pakai dress, pakai kamben itu membutuhkan sanggul, ya kan? Terus selain itu juga belum ada usaha di Bali yang membuat sanggul sendiri, ya. Dan saya ingin sanggulnya Wadon Bali itu menjadi sebuah ikon Bali nanti seandainya Astungkare ya. Terima kasih ya Bu. Nah, di depan saya ada yang mencuri perhatian ya Bu. Ibu bisa menceritakan dengan produk-produk yang ada di depan? Produk ya. Produk yang sudah kita, yang tadi dibilang mencuri perhatian itu merupakan salah satu produk dari Wadon Bali. Salah satunya sanggul, aksesoris, dan juga skincare juga ada. Nah memang usahanya saya itu
awalnya sanggul aja, ya. Terus selanjutnya berkembang memiliki usaha sambal dan juga skincare. Terus sampai sekarang dan bahkan di sini ibu-ibu guru juga sudah pakai sanggulnya wadon, orang tua murid juga. Terima kasih ya. Yeay. Saya juga pakai. Oh, gimana? Ibu saya juga pakai. Oh, ternyata ibunya juga make. Luar biasa sekali ya. Nah, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membuat satu sanggul itu, Bu? Untuk satu sanggul, untuk tim yang sudah profesional biasanya buat satu sanggul itu bisa cuman dengan 3 menit aja udah jadi. Wah, cepet banget ya Bu, cuma 3 menit. Iya, begitu, cepat. Makainya juga cepat, buatnya juga cepat. Ya, ibu saya biar kan rempong, biasanya pakai itu aja. Ibunya juga make. Iya. Oh, luar biasa ya. Apakah sanggul yang ibu produksi menggunakan rambut asli atau sintetis, Bu? Nah, kalau untuk rambut itu kita menggunakan rambut palsu alias sintetis. Cuman di sini kami tekankan rambutnya wadon Bali yang dipakai itu adalah rambut yang berkualitas tinggi. Jadi memang mirip dengan rambut asli, bisa diservis dan juga tidak gampang kusut gitu. Nah, saya dengar-dengar itu servisnya gratis kan, Ibu? Betul sekali, servisnya gratis selamanya. Semasih wadon Bali itu ada. Betul. Ah, keren ya Bu, servis gratis. Biar kita tetap berhubungan ya kan. Kalau dia udah punya sanggul terus rusak sanggulnya, nyervis lagi, kan tetap berhubungan gitu maksudnya. Apakah ada teknik khusus Ibu dalam membuat sanggul agar tahan lama dan nyaman digunakan? Kalau masalah teknik itu kan kita punya teknik tersendiri, terus cara mengolah bahan itu seperti apa, jelas itu kita ada tekniknya. Cuman kita nggak buka di sini. Nanti semua jadi dagang sanggul di sini. Oh, berarti ada teknik sendiri yang tidak bisa Ibu kasih tahu ya? Iya betul. Dapurnya perusahaan itu. Bu, apakah usaha ini hanya melayani pelanggan lokal atau juga dari luar? Nah, untuk usaha sanggul itu sudah banyak penggemarnya juga di luar Pulau Bali, misalnya di Sulawesi, di Lombok, ya di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, Jakarta. Itu sudah banyak terkirim ya, sudah punya langganan gitu. Reseller juga ada, skincare sudah juga gitu. Wah, berarti orang yang ingin membeli sanggul wadon Bali yang tidak tinggal di Bali berarti bisa nih Bu memesan lewat di luar. Bisa banget. Selain juga kita punya seller-seller yang sudah tersebar di beberapa kota, kita juga punya akun jualan di TikTok dan juga Shopee atau Tokopedia juga sudah ada. Pemesanan di website masih proses. Di Instagram, Facebook sudah bisa. Jadi bisa untuk melayani seluruh wilayah di Indonesia gitu. Artinya bukan pemakaian sanggul aja yang simpel, pembeliannya juga simpel gitu. Iya betul, simpel, tinggal klik check out, bayar atau bayar di rumah bisa gampang. Kok saya jadi promosi di sini deh ya? Adek nih gara-garanya nih. Gak apa-apa, Bu, Bu, sekalian. Ya temanya kan memotivasi ya, kok saya disuruh jualan. Nah, selain sanggul, Ibu Mawar kan juga mengeluarkan produk sambal. Betul. Saya menceritakan bagaimana asal mula Ibu memulai bisnis baru ini. Nah, awal mula jualan sambal itu sebenarnya udah dari lama. Udah dari 2019 ya. Waktu itu corona kalau nggak salah. Jadi sambal kan nggak jalan karena nggak boleh berkegiatan ya waktu itu kalau nggak salah PPKM. Nah, kita banting setir jualan sambal gitu. Jadi kenapa saya membangkitkan lagi? Pertama, saya orangnya nggak bisa beli makan. Artinya emang suka masakan rumahan ya. Suka masakan rumahan, tapi saya sibuk gitu loh. Jadi solusinya buat sambal kemasan. Jadi kalau makan tinggal buka itu aja udah. Simpel ya Bu. Benar sekali.
Di sini adik-adik yang cantik-cantik mau tanya, ada nggak yang udah makan sambalnya Wadon? Wih saya, wih 1 juta orang udah makan ini. Wah, nanya ibu penggemar, wah luar biasa sekali. Terima kasih loh. Oh ya ibu, saya mau tanya, apakah sambal yang ibu produksi atau ibu buat itu dari resep keluarga atau hasil eksperimen atau dari daerah tertentu nih bu? Tidak, itu bukan dari daerah tertentu. Itu intinya sambal rumahan yang sering saya masak sendiri di rumah. Jadi walaupun itu berupa kemasan, rasanya tetap rumahan gitu ya. Gimana ya saya jelasin ya? Pokoknya emaknya anak kos deh. Oh berarti dari ibu masak biasanya. Betul sekali. Ya sambal alaman, tapi namanya apa? Apakah sambal yang dibuat berdasarkan resep keluarga? Udah bu, udah pak. Apa ada varian sambal yang ibu produksi dan dijual saat ini? Sambal Apa rasa berapa macam? Oh, rasa. varian-variannya? Variannya itu sudah banyak. Kalau nggak salah ya, ada adeng atau telur oseng, ada tongkol, ada abon tongkol, ada ayam suwir, ada ayam, ada cumi merah, cumi kuning, ikan kacang, apa lagi ya, sambal merah, ada 9 varian sih udah. Iya. Nah, apa keunikan atau ciri khas dari sambal yang ibu produksi dibanding sambal lain? Ciri khasnya emang rasanya itu memang seperti masakan di rumah, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan atau bahan-bahan penyedap lainnya. Berarti keunikannya dari Rasa. rasa keunikan dari yang ibu masak sendiri di Betul, selera rumahan. Apa menurut ibu tantangan terbesar dalam menjalankan usaha sambal dan bagaimana anda mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Keunikan, tantangan ya. Tantangan saya yaitu apa ya? Tantangannya ya, Yang susah kira-kira apa? yang susah ya. Apa ya? Kalau saya sih kalau udah happy ngejalaninnya nggak susah ya kayaknya ya. Gimana apa men ya? Oh, berarti nggak ada nih tantangannya. Ada sih pasti, cuman gimana kita tuh selalu menjalani itu kayak happy aja, seru aja gitu. Kalau ada masalah, misalnya kan kalau kita ngatur orang banyak itu susah ya. Maksudnya kayak staff di sana berbanyak. Jadi tantangannya itu cuman mereka biar kompak aja. Jadi tapi selama ini kita sudah terapkan kalau ada masalah di intern dalam kayak di tempat kerja, kita selalu ngasih tahu untuk komunikasi. Ya itu aja sih. Kalau masalah produk udah bagus, udah nggak ada ininya sih, nggak ada susahnya sih. Oh, berarti cuma mengatasi karyawannya doang ya, Bu? Ya biar kompak gitu. Tapi udah kompak, udah happy. Berarti tinggal jalan aja ya. Ya tinggal ngejalanin aja. Terus kadang terlalu banyak orderan gitu, jadi pusing gitu karyawannya. Nah, tadi ibu juga sempat menyebutkan ada produk kecantikan ya bu. Betul. Kalau boleh tahu, mengapa ibu bisa memperluas usaha dari Sanggul Bali Sambal sekarang ke produk kecantikan atau skincare? Soalnya cita-cita saya sih pengen semua wanita Bali cantik, cie. Cantik dan kenyang makan sambal. Betul. Cantik bisa, makan kenyang, merpayas bisa, kan gitu ya. Yang komplit nih ya, Bu. Betul. Pokoknya sehat, segar dan bugar. Ya. Oh iya nih Bu, produk skincare apa saja sih yang Ibu tawarkan dalam usaha ini? Untuk produk skincare itu jenisnya sudah banyak. Ada untuk anti-aging, untuk brightening atau pencerah. Terus ada cushion juga. Cushion itu bedak cair ya, yang Saya nggak tahu bu. ya. Di sini ibu-ibu sudah ada kok pada make. Nah, apakah ada produk skincare yang bisa digunakan untuk anak-anak seumuran kami ya bu? Seumuran anak-anak usianya berapa?
usia 12 tahun sampai dengan terus ya. Oh, nah kalau untuk usia anak kita di bawah 13 tahun belum ada, ya belum, mungkin nanti ya, karena kan kita baru nih. Karena kalau kita buat produk itu mesti dites dulu bertahun-tahun, pelan-pelan ya, biar sudah benar-benar aman, baru kita berani launching. Apalagi untuk anak-anak kan kulitnya agak sensitif ya, betul. Berarti umur 13 ke atas ada ya? Ada, itu kayak total jerawat itu boleh. Iya. Nah, bisa dipromosikan media sosial yang digunakan agar para penonton dapat melihat produk-produk dari Modern Bali gitu. Betul, bisa. Kita selalu promosinya di sosial media. Bisa apa dari media sosial media apa yang dipromosikan? Misalnya di Instagram, di TikTok, kan semua tadi kayaknya anak-anak kan tuh yang di TikTok ya digituin saya. Berarti kan anak-anak sudah mengikuti ya. Nah, apa pesan ibu bagi anak-anak muda yang ingin memulai suatu usaha? Ya, ini penting sekali ya, apalagi di masa anak-anak, masa pencarian jati diri, bener? Adik kelas berapa? Kelas 6. Nah, sekarang kan sudah mulai mikir nih, SMP, SMA, nanti mau jadi apa. Nah, pesan saya buat anak-anak, buatlah atau pilihlah nanti cita-cita yang menjadi fashion kamu, hobi, terus hobi kamu tanpa tekanan dari siapapun. Jadi otomatis kalau anak-anak sudah senang dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu nggak akan ada capeknya dan nggak akan ada bosennya, apalagi bisa menghasilkan uang. Itu akan menjadi sebuah pekerjaan yang sangat menyenangkan, gitu ya. Ingat itu. Misalnya beranda-anda tinggi nanti akan begini-begini, tidak. Dalam memulai suatu usaha, mulailah dari hal terkecil dulu. Sama kayak saya. Dulu sebelum saya jualan sanggul, skincare dan juga sambal, saya juga pernah mencoba usaha lain. Ya, usaha lain seperti saya jualan lalapan pernah, jualan bakso juga pernah. Tapi mungkin itu bukan passion saya. Jadi memang saya gagal tapi saya bangkit lagi, ya. Jadi dalam suatu usaha jangan pernah menyerah. Gagal ulang lagi, gagal lagi, coba lagi sampai benar-benar menemukan usaha yang pas, ya. Ya, mencoba dan Mencoba, jangan pantang menyerah ya. betul sekali, dan buatlah produk yang benar-benar bermanfaat, benar-benar testimoninya jujur, benar-benar membantu. Itu akan tetap dicari, akan tetap digemari. Itu sih yang saya terapkan selama ini. Walaupun usahanya dari kecil-kecil, tapi merupakan usaha yang artinya yang dibutuhkan oleh masyarakat akan tetap dicari. Gitu. Nah, ingin bertanya, Wih, itu yang kecil. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan ya. nanti akan diberikan Hadiah. hadiah unik dan spesial. Ayo yang mau kasih pertanyaan nanti Tante kasih hadiah ya. Dapat hadiah loh. Siapa nih yang mau nanya? Ibu-ibunya. Boleh maju ke depan? 2 orang. Siapa yang mau dapat hadiah? Ayo, ayo, ayo. 4. Ayo. Lagi 1 Nanti orang. dapat hadiah. Apa ibu bisa kepikiran buat sanggul yang bermacam-macam bentuknya? Oh, kenapa saya berpikiran untuk buat sanggul bermacam-macam bentuknya itu ya? Soalnya makin kesini makin sangat dibutuhkan. Kalau bentuknya itu aja nanti bosen. Jadi dengan saya buat berbagai macam bentuk, selain meningkatkan omset, koleksinya kan ibu-ibu makin banyak. Kedua, nggak bosan-bosan ibu-ibu buat hairdo gitu. Artinya nanti setiap acara satu beda, lagi satu beda, lagi. nanti ada lagi anaknya nikahan beda. Beda, betul. Biar gak sama aja ya terus. Betul sekali. Ya boleh, untuk Zela mau menanyakan apa? Kalau ada yang mau nanya lain-lain, kita sudah selesai jualan. Gimana? Mesen sambalnya ada stoknya ya? Ada. Kalau nggak ada stoknya nggak bisa jualan nanti tantenya. Oh, store-nya.
Store-nya adanya di Jadi Satu dengan store-nya Sanggul di Buana Raya. Terus nanti juga kita akan buka outlet-outlet di beberapa daerah. Karena peminatnya banyak, cuman kadang kan kayak orang tua itu susah dia check out di sosial media atau di platform-platform kayak online. Jadi kita nanti buat store-store lagi gitu. Semoga usaha ibu makin berkembang. Astungkare. Biar terus ya bisa mensupport SD 11. Yeay. Nah, ada yang mau satu nih, ibu. Siapa itu? Silakan maju ke depan. Ya, boleh ke depan. Apakah produk skincare bisa dipakai dengan laki-laki? Bisa banget, bisa banget. Wah, produk skincare bisa banget dipakai untuk laki-laki. Contohnya suami tante juga pakai tuh, dia tuh di sana. itu yang paling ganteng. Nah Bu, boleh kasih rekomendasi untuk laki-laki tuh Bu? Skincare apa yang cocok untuk laki-laki? Intinya yang cowok tuh mau make, intinya milih sesuai dengan jenis kulit. Misalnya jenis kulitnya gampang berjerawat, pakai yang gampang berjerawat. Kulitnya kering, pakai yang untuk kulit kering. Terus misalnya ada flek juga, pakai yang untuk anti aging gitu. Berarti sesuai kebutuhan. Tetap sesuai kebutuhan. Skincare yang cocok buat kulit yang sensitif ada Bu? Untuk kulit sensitif ada, yaitu dibedakan di kandungannya dan juga di sabunnya, di facial washnya. Bu, terima kasih Ibu. Baiklah, karena sudah berani bertanya, kami akan memberikan hadiah yang disponsori oleh BPD Bali. Baiklah, kepada yang sudah bertanya, di sini dipersilakan di depan. Saya juga mau kasih hadiah, boleh? Boleh. Kalau saya boleh juga minta hadiahnya. Boleh. Wih, Boleh request Kak Bu? hadiahnya mau request? Ya apa. Mau sambal. Boleh. Tak tanya lu, Tim berapa bawa sambal? Oh banyak dia bawa sambal. Bawa kesini 20 ya. Ya nggak buat kamu aja, buat banyak orang. Orangnya. Ibu boleh kami menyerahkan BPD? Oh saya yang nyerahin. Boleh. Terima kasih BPD Bali, luar biasa sekali ya. Nih selamat ya, ini dapat hadiah dari BPD Bali. Tunggu dulu nih. Senang ya? Ya. Satu. Ya. Ini juga ada sambal dari kami ya, yang suka sama sambal. Oh suka Bu. 20 orang. Ya ini juga ada dapat dari kami ya. Ini ada sambal ya. Nih selamat lagi nih. Selamat, kamu sambal aja. Ya iya. Sudah. Ada yang mau sambal lagi? Saya mau. Banyak kali ya, nanti rebutan rusuh nanti. Direkam. Banyak semua tuh dapat. Gimana? Mau. Yang besar nanti. Oh yang besar, baik Bu. Nah, siapa yang mau sambal dari Wadah Bali? Nah, sekarang akan mempersiapkan pertanyaan. Boleh sebutkan 9 varian dari. Oh ya, Kira-kira siapa sih nama lengkap Ibu Mawarnya? Ada yang tahu nggak? ada yang tahu? Nah, boleh ke depan. Tahu? Ya, boleh ke depan di sini. Ya. Nah, siapa nama lengkap dari Ibu dari Bali?
Ini butuh Mawar Sri Ayu. Ini ponakan saya ini. Makai kecil deh. Ini ponakan saya ini bener nih. Nah gimana? Oh dikasih nggak kira-kira dia? Dikasih. Ini bukan saya yang milih ya, dia yang milih. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk para orang tua juga boleh menjawab. Pada tahun berapakah Wadon Bali didirikan? Mau? Ya, berapa? Tahun berapa? 2017 apakah benar Ibu? Benar, berarti mendengarkan. Diselamat. Tapi goyang dulu bisa? Goyang dulu. Mau dong. Selamat dulu, selamat. Nah, selanjutnya sebutkan 3 varian dari sambal Wadon Bali. Adakah yang bisa? Kalau bisa angkat tangan. 3 varian aja. Oh Ibu boleh Ibu ke depan. Ya Ibu boleh ke depan Ibu. Ini kayak penggemar Wadon Bali ini Ibu ya ini. Ibu boleh sambal cumi merah, sambal terus abang. Ini tiap hari ke store belanja nih, bisa sambal. Sambal merah. Jangan Ibu. Karena sering ke story dapat 2 jadi. Ya, dia tiap hari di sana. Nah, pertanyaan terakhir. Last untuk ibu-ibu ini, untuk Last orang tua question. murid. Apa ya? Boleh dari ibu memberikan pertanyaan Ibu? Boleh Ibu memberikan pertanyaan? Boleh. Oh iya, apa lagi ya? Usaha Wadon Bali Group yang pertama kali apa gitu aja. Nah, untuk orang tua murid, Ibu guru boleh Ibu. Apa itu Bu? Yang pertama pasti sanggul. Goyang dulu Bu, goyang. Goyang dulu. Ini nih ya sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menjawab pertanyaannya. Nah, itu dia bincang-bincang kita hari ini bersama Ibu Mawar. Karena saya kurang lebih 1,5 jam sudah kita lalui. Luar biasa sekali ya Bapak dan teman-teman. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa kreativitas, ketekunan, dan keberanian untuk mencoba hal baru adalah kunci dalam membangun usaha yang sukses, bahkan di bidang yang mungkin tidak kita duga. Seperti sambal, dan skincare. Narasumber kita hari ini telah menunjukkan bahwa tradisi bisa menjadi peluang, kuliner bisa menjadi kekuatan bisnis, dan perawatan diri adalah investasi yang bisa juga jadi ladang usaha. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini bisa menginspirasi untuk semua terus belajar, berinovasi, dan tidak ragu memulai atau bahkan mengembangkan usaha kita sendiri. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Mawar Bramanti, Terima kasih Bu. atas ilmu dan pengalaman dan kisah yang sangat menginspirasi.
Ibu Mawar. Terima kasih. Nah, ada yang mau voucher gratis dari Ibu Mawar nggak? Siapa yang berani maju pertama? Dia dapat. Ah, op. Kamu mau dapat voucher? Op. Bagaimana kesan dan kesan Ibu untuk Standas 3 kali ini? Hari ini kesannya sangat luar biasa, antusias anak-anak, guru-guru, orang tua juga, pokoknya luar biasa sekali untuk saya pribadi ya. Selaku pengusaha Wadon Bali ternyata di sini penggemarnya banyak sekali. Tapi untuk SD 11 di sini benar-benar luar biasa. Kreativitasnya, bagaimana memacu anak-anak untuk bisa lebih berekspresi itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi bukan sekolah yang hanya kayak belajar, tapi di sini tuh ada ruang tersendiri yang bisa membuat anak-anak jadi lebih bersemangat dan menguji kreativitasnya. Contohnya kayak buat stand-stand kayak gitu benar-benar wah luar biasa ya, dengan voucher-voucher. Aduh, pokoknya happy, luar biasa, bersemangat. Apa harapan Ibu ke depannya untuk Standas tahun depan mungkin, sama apa sih harapannya untuk SD 11? Harapan saya SD 11 untuk kedepannya makin digemari oleh masyarakat. Jangan pernah takut sekolah di sekolah negeri, karena apa? SD 11 ini membuktikan sekolah negeri itu sangat luar biasa bagus ya. Karena saya sendiri testimoninya ya, saya tidak punya kepentingan apapun di sini. Saya hanya banyak-banyak mengucapkan terima kasih dan bersyukur berkat SD 11 anak saya bisa move on dari kejadian yang tidak ya lumayan tidak mengenakan, tapi semenjak sekolah di sini anak saya ceria, belajar dengan baik, menjadi anak yang berani, terus pintar juga, menurut saya udah sangat pintar sekali. Itu sih pokoknya SD 11 biar semakin jaya, semakin digemari masyarakat dan menjadi salah satu contoh bahwa SD negeri itu bagus. Ya, ini bukan hoax ya, tapi ini beneran ya. Bener nih. In the place we used to go. Oh, 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 oh. Together we grow. In the place we used to know. Informasikan kembali bahwa acara Standas 3 tahun 2025 disponsori oleh Wadon Bali, CV Graha Pustaka, LPD Desa Adat Padang Sarian, Rahayu Konveksi, CV Astari, Ade Jaya, Penerbit Duta Buki Dekorasi, PT Sariguna Prima Tirta atau Cleo, Udaya Sira, Pelita Kumara KP, Ude Gemulanduk, BPD Bali, PT Yudhistira, KP Babarso, dan acara ini pula didukung oleh SMP Negeri 5 Denpasar, SMP Sapna Andika, SMP Bintang Persada, SMP PGRI 1 Denpasar. Terima kasih kami ucapkan kepada yang semua sponsor dan pendukung karena telah mensupport acara Standas 3 tahun 2025 ini sehingga dapat terlaksana dengan lancar. Kami mohon maaf apabila memandu acara ini ada hal yang tidak berkenan di hati, kami meminta maaf. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang telah hadir dan mengikuti acara talk show sampai akhir. Tak lupa kami informasikan bahwa talk show akan kembali hadir esok hari dan tentunya dengan narasumber yang berbeda dan dalam bidangnya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Saya Ari Sunita dan teman saya Rama Wedastra mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi.
Santi. Oh,